SMJ 203 Prodi PJJ Manajemen S1 dengan nomor induk mahasiswa 230201010083. Yang mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 dengan dosen Ibu Yuanisa yang terhormat. Probabilitas. Dari sesi materi sesi 12 tentang probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Teori probabilitas berawal dari masalah gambling di masyarakat sekitar Italia. Seorang matematikawan bernama Girolamo Cardano yang memikirkan cara mengambil kemungkinan terbaik agar bisa menghasilkan banyak kemenangan dalam perjudian. Lalu ia menemukan cara yang sejarahnya tertulis di buku berjudul Liber de Ludo Aleae. Teori probabilitas dari ruang sampel direpresentasikan dalam sebuah bilangan real yang disebut dengan pembobot atau probabilitas. Nilai tersebut berkisar antara 0 sampai 1. Jika suatu kejadian memiliki kemungkinan terjadi yang besar, maka nilai probabilitas dari kejadian tersebut mendekati 1. Begitupun sebaliknya, jika kejadian memiliki kemungkinan terjadi yang kecil, maka probabilitasnya adalah 0. Rumus probabilitas adalah 0 kurang dari P kurang dari 1. Jika P sama dengan 0, peristiwa tidak mungkin terjadi. Jika P sama dengan 1, peristiwa itu pasti terjadi. Pendekatan probabilitas memiliki 3 jenis, yaitu pendekatan klasik, relatif, dan pendekatan subjektif. Nomor 1, pendekatan klasik, yaitu setiap peristiwa memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Contohnya, saat melempar dadu 6 sisi, probabilitas mendapat angka 4 adalah P dalam kurung 4 sama dengan 1/6 karena ada kemungkinan hasil yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pendekatan yang kedua, pendekatan relatif, yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi sebenarnya atau pengamatan yang dilakukan dengan rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contohnya, jika PT ABC melakukan transaksi total 5 juta, di mana 3 juta adalah transaksi jual dan 1.200.000 transaksi beli, maka berapa probabilitas untuk masing-masing predikat tersebut? Untuk jual, P dalam kurung A 3.800.000 per 5 juta. Hasilnya 0,76 yang dipresentasikan jadi 76%. Kemudian untuk beli, P dalam kurung B 1.200.000 per 5 juta dengan hasil 0,24 dan dipresentasikan jadi 24%. Contoh yang kedua, seorang pemain bola voli melakukan pertandingan dengan total pukulan 50 pukulan, di mana 25 smash, 15 passing, dan 10 servis. Maka berapa probabilitas untuk setiap pukulannya? PA sama dengan smash. Untuk pukulan smash 25 per 50 dengan hasil 0,5, dan passing P dalam kurung B 15 per 50 hasilnya 0,3, dan servisnya P dalam kurung C 10 per 50 dengan hasil 0,2. Yang ketiga, pendekatan subjektif, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penelitian pribadi yang dinyatakan dalam suatu kepercayaan atau pengalaman, bukan pada data statistik. Contohnya, seorang ahli cuaca mungkin memperkirakan probabilitas hujan besok sebesar 80% berdasarkan pengalaman yang ia alami dengan pola cuaca sebelumnya. Kemudian ada hukum probabilitas. Hukum probabilitas ada 2, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Serta hukum probabilitas bersyarat ini masuk ke dalam hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan ada kejadian terpisah mutually eksklusif, yaitu hukum penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas yang terjadi salah satu dari beberapa peristiwa yang saling lepas atau tidak dapat terjadi bersamaan. Ini rumusnya. Ada contohnya, sebuah toko menjual 2 jenis produk barang, buku dan alat tulis. Dari 150 produk yang dijual, 90 buku dan 60 alat tulis
Tentukan probabilitas bahwa jika seseorang pembeli memilih secara acak produk yang dipilih, buku atau alat tulis. P dalam kurung A sama dengan 90 untuk buku per 150 untuk semua totalnya, hasilnya 0,6, dan PB adalah 60 per 150 sama dengan 0,4. Sedangkan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B 0,6 ditambah 0,4, hasilnya adalah 1. Peristiwa atau kejadian bersama atau non mutually eksklusif, yaitu peristiwa dua atau lebih yang terjadi bersama-sama. Ini rumusnya dan contohnya: sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan, 40 karyawan di departemen pemasaran, 30 karyawan di departemen penjualan, dan 15 karyawan di kedua departemen. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan yang dipilih secara acak bekerja di departemen pemasaran atau penjualan. PA 40 per 100 untuk pemasaran dengan hasil 0,4, PB 30 per 100 dengan penjualan dengan hasil 0,3, dan 15 per 100 di kedua departemen dengan hasil 0,15. Ini ditambahkan P antara PA dan PB, kemudian dikurang dengan PB 0,4 plus 0,3 dimin 0,15 dengan hasil 0,55 yang dipersentasekan jadi 55%. Yang kedua, hukum perkalian. Kejadian bebas atau independen, yaitu terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Ini rumusnya dengan contohnya: probabilitas bonus harian Ika 0,50 dan Hana 0,80. Berapa probabilitas Ika dalam penerimaan bonus harian dan Hana tidak? P dalam kurung Ika menerima bonus sedangkan Hana tidak menerima bonus. Caranya minus 0,50 kali 0,20 sama dengan 0,10, dipersentasekan menjadi 10%. Probabilitas Ika menerima bonus adalah 0,50 dan Hana 0,80. Probabilitas Hana tidak menerima bonus ialah 1 dikurang 0,80, hasilnya adalah 0,20. Selanjutnya, kejadian bersyarat atau dependen, yaitu probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PA per B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Ini rumusnya dan contohnya: di sebuah kelas terdapat peluang siswa menang 0,9 dalam cerdas cermat matematika. Setelah matematika, mereka mengikuti cerdas cermat fisika 0,8. Berapa peluang para siswa tersebut untuk menang lomba cerdas cermat MTK dan fisika? P dalam kurung A adalah untuk cerdas cermat MTK 0,9 dan P pas B adalah dan PB per A adalah peluang menang cerdas cermat fisika setelah MTK 0,8. Ini rumusnya dan hasilnya 0,72. Kemudian ada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah prinsip dalam teori probabilitas yang digunakan untuk memperbarui teori probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti atau informasi baru. Teorema ini memiliki dua penafsiran. Pertama, dalam penafsiran Bayes, teorema ini menunjukkan bahwa bagaimana derajat kepercayaan subjektif seseorang harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Sedangkan dalam penafsiran frekuentif, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian dengan contoh rumus seperti ini. Contoh soal: sebuah pabrik aksesoris memproduksi barang yaitu 100 buah cincin, kalung 50 dan gelang 60. Namun hasil quality control menunjukkan bahwa terdapat 20 cincin, 5 kalung, dan 5 gelang mengalami kegagalan produksi. Apabila dipasarkan, berapa probabilitas pembeli mendapat cincin gagal produk? Di sini A1 adalah cincin, A2 sama dengan kalung, A3 adalah gelang. P
PA1 sama dengan 100 per 210 hasil dari semua produknya menghasilkan 0,47, dan untuk PA2 50 per 210 sama dengan 0,23, PA3 sama dengan 60 per 210 yang menghasilkan 0,28, dan ini adalah PBA1 sama dengan 20 per 100 0,2, dan selanjutnya 0,1 0,15, dan P adalah rumus untuk produk gagal. Dan beginilah rumusnya. Setelah dimasukkan ke rumus, kita mendapatkan hasil 0,067. Jadi ini adalah probabilitasnya pembeli mendapat cincin gagal produk. Di sini saya akan menyampaikan materi sesi 13, distribusi probabilitas diskrit, yang terbagi menjadi dua, probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu, di mana probabilitas diskrit terbagi menjadi dua lagi, distribusi binomial dan distribusi Poisson, dan distribusi kontinu ialah distribusi normal. Distribusi probabilitas diskrit adalah grafik hasil pengujian yang terbatas seperti 1, 2, 3, benar atau salah, sukses atau gagal. Biasanya investor menggunakan distribusi probabilitas diskrit untuk memperkirakan peluang bahwa hasil investasi tertentu lebih atau kurang mungkin terjadi, atau bisa disebut sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Distribusi binomial salah satu jenis distribusi probabilitas diskrit. Probabilitas terjadi suatu peristiwa sukses dalam sejumlah percobaan independen, di mana setiap percobaannya hanya memiliki dua kemungkinan, sukses atau kalah, benar atau salah. Ciri-ciri percobaan binomial hanya terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan sukses di setiap percobaan adalah sama, hasil percobaan saling lepas, dan distribusi binomial sama dengan terdapat n kali percobaan yang tertentu. Berikut adalah rumus distribusi binomial dan penjelasannya. P dalam kurung R sama dengan nilai probabilitas binomial, N sama dengan jumlah total percobaan, R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan, P probabilitas sukses dalam suatu percobaan, Q sama dengan 1 minus P sama dengan probabilitas gagal dalam suatu percobaan. Untuk contoh soal, terdapat 4 pemberangkatan bis di setiap harinya. Lampung, Jakarta menggunakan bis Sinar Jaya. Jika probabilitas keberangkatan datang terlambat adalah 0,4, maka berapa probabilitas tidak ada keberangkatan terlambat hari ini, berapa probabilitas hanya satu keberangkatan yang terlambat hari ini, dan susun distribusi probabilitasnya. Berikut adalah cara mengerjakannya menggunakan contoh yang tadi sudah dijelaskan. 4 faktor D adalah N faktor. R faktor sama dengan 0 karena P dalam kurung R-nya sama dengan 0, dan dalam kurung N kurang R faktor sama dengan 4 minus 0 faktor. Kemudian untuk selanjutnya dapat dilihat dalam probabilitas tidak ada keberangkatan terlambat hari ini, dia mendapatkan hasil 0,1296, dan untuk probabilitas hanya satu keberangkatan yang terlambat hari ini mendapatkan hasil P dalam kurung R sama dengan 1, hasilnya 0,3456. Kemudian untuk distribusi probabilitasnya adalah sebagai berikut. P dalam kurung R sama dengan 0 sama dengan 0,6 pangkat 4, dan P dalam kurung R sama dengan 1 sama dengan 4 kali 0,4 pangkat 1 kali 0,6 pangkat 3, dan hasilnya 0,3456, begitu seterusnya. Distribusi probabilitas binomial kumulatif adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tidak melebihi nilai tertentu. PBK sama dengan P dalam kurung R sama dengan 0 tambah P dalam kurung R sama dengan 1, dan seterusnya. Contoh soal, probabilitas kelulusan siswa SMK di Lampung adalah
80%. Jika dipilih secara acak 9 siswa yang ada, berapa probabilitas paling tidak 3 siswa akan menerima beasiswa? Nah, ini cara pengerjaannya. N sama dengan 9, P-nya sama dengan 0,8, probabilitas setidaknya 3 siswa menerima beasiswa. Jadi kita buat sampai 3. Dimulai dari 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Begitupun selanjutnya sehingga mendapatkan hasil 37,322 atau dipersenkan adalah 3732,22%. Selanjutnya rata-rata varian dan standar deviasi. Nilai rata-rata distribusi binomial memiliki rumus seperti di sampingnya. Nilai varian distribusi binomial. Nilai rata-rata distribusi binomial rata-rata sama dengan N kali P. Nilai varian distribusi binomial adalah sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Standar deviasi distribusi binomial sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Contoh soal, terdapat 4 pemberangkatan bis setiap harinya dari Lampung ke Jakarta menggunakan Sinar Jaya. Jika probabilitas keberangkatan datang terlambat adalah 0,4, berapakah rata-rata dan standar deviasi distribusinya? Rata-ratanya menggunakan rumus seperti tadi, variansnya, standarnya, sehingga mendapatkan hasil rata-rata 1,6, varians 0,96, dan standar deviasi adalah 0,9798. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan peluang terjadinya sejumlah peristiwa dalam interval waktu atau ruang tertentu dengan asumsi rata-rata kejadian diketahui dan peristiwa tersebut terjadi secara independen. Berikut adalah rumusnya dan penjabarannya. Demikian materi tentang distribusi probabilitas diskrit yang dapat saya sampaikan dari materi sesi 13. Mohon maaf apabila ada kurangnya dalam penyampaian. Terima kasih.